Hai teman-teman, selamat datang di channel Mas Ron. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Ron yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul The Expendables yang mengisahkan aksi tentara bayaran yang direkrut oleh agensi CIA untuk melakukan misi pembunuhan kepada seorang diktator Latin. Ini sangat berbahaya karena membutuhkan kekerasan dalam menjalankan misinya. Semua anggota memiliki peran masing-masing yang berbeda. Seperti apakah itu atau bagaimana aksi yang akan dipertontonkan oleh para bintang-bintang Hollywood ini? Biar terjawab semua rasa penasaran, kita langsung saja menuju alur ceritanya. Di sebuah tempat yang bernama Teluk Eden, Somalia. Kelompok pembajak Somalia terungkap sudah 3 bulan menyandera sebuah kapal berikut awaknya. Dia meminta tebusan kepada perusahaan pemilik kapal ini. Mereka terkejut karena tiba-tiba pasukan pembebasan sudah sampai di sana dan menodong mereka semua. Sebuah tas berisi uang dilemparkan sebagai tebusannya. Tim ini membawa 3 juta dolar, namun pemberontak ini meminta 5 juta dolar. Pemeran utama dalam film ini yaitu si Rambo Sylvester Stallone yang berperan sebagai Bernie Ross, kemudian Jason Statham sebagai Lee Christmas, Dolph Lundgren sebagai Gunnar Jensen dan Jet Li sebagai Yin Yang. Karena tidak mau menerima uang tebusan, pasukan melakukan serangan untuk membebaskan para sandera. Setelah misi berhasil, rupanya si Gunnar belum puas. Dia hendak menggantung kepala pemimpin pembajak. Bernie sudah memperingatkan dia untuk tidak melakukan itu, karena tidak sesuai dengan prinsip mereka. Ying kemudian melawannya dan akhirnya Bernie menodongkan pistol kepadanya. Ketika perjalanan pulang, Lee melepaskan ikatan tangan Gunnar. Kemudian Lee mengunjungi rumah kekasihnya yang bernama Lacey dan mereka pun klepot-klepot. Bahkan dia akan memberikannya kenikmatan dan sebuah cincin. Namun dia terkejut karena ada seorang lelaki yang berada di rumahnya. Lee pun di sini kecewa dan langsung bergegas pergi. Di markas pasukan Expendables ini terlihat Tool yang menggunakan motor Harley-nya datang membonceng seorang wanita bohai. Tool datang kembali untuk menyelesaikan tato di punggung Bernie. Tak lama Lee yang patah hati datang juga ke tempat ini. Tool menantangnya untuk melempar pisau. Lemparan Lee cukup akurat, namun Tool melakukannya jauh lebih tepat. Setelah itu ada telepon masuk dan ketika Tool mengangkatnya, 3 pekerjaan masuk untuk mereka. Yang 2 berjalan di taman dan yang satunya ke neraka kembali lagi. Lee sempat menolaknya namun tim tidak mau mendengarnya. Pulau Vilena. Di rumah seorang jenderal yang bernama Garza datang anak buahnya membawa 3 orang yang mereka sebut sebagai pengkhianat karena telah mencuri dari tanahnya. Saat dia hendak menembaknya, tiba-tiba seseorang mendahuluinya dan dia adalah James Windu yang memiliki hak yang sama atas tanah mereka. Jenderal pun menghabisi 2 lainnya. Di sebuah gereja, Bernie menemui seseorang yang bernama Kurt yang diperankan oleh Bruce Willis. Dialah orang yang memberi pekerjaan kepada Bernie dan timnya. Tak lama muncul aktor lain yaitu Arnold yang berperan sebagai Trent Mauser. Di sini Kurt menceritakan Pulau Vilena yang dikuasai Jenderal Garza dan pasukannya yang terkenal kejam dan banyak orang-orang kenalan Kurt yang bermasalah dengannya. Dia meminta Bernie dan timnya menghabisi dia dan antek-anteknya. Bernie di sini meminta bayaran 5 juta dolar untuk misi ini. Kurt langsung menyetujui dengan catatan jika dia kabur dengan membawa uang tanpa melakukan tugasnya, maka dia dan orangnya akan mengejar Bernie hingga ujung dunia sekalipun. Bernie kembali ke markasnya dan langsung membuka sebuah peta Pulau Vilena dan Gunnar melihat peta itu. Karena aksi buruknya di Somalia, Bernie sudah memecatnya.
Namun dia datang untuk memohon kembali masuk dalam timnya. Tapi Bernie tetap tidak bisa menerimanya kembali. Gunner yang kecewa sempat mengancamnya sambil berlalu pergi. Bernie mengumpulkan timnya dan menjelaskan misi mereka di Pulau Vilena yang harus menghadapi ratusan pasukan Jenderal Garza. Dan ada anggota timnya yang baru terlihat yaitu Tolrod dan Hel Kaisar. Di pesawat Lee sempat curhat kepada Bernie tentang kekasihnya yang berselingkuh tepat di depan matanya sendiri. Mendarat di Pulau Vilena, Bernie dan Lee melapor kepada petugas dan mengatakan mereka sebagai fotografer burung-burung eksotik. Di pesawat itu mereka membawa hewan yang terluka. Saat berjalan melewati pasar mereka menyaksikan satu peleton pasukan mengambil dengan paksa barang dagangan mereka. Dan di antara mereka ternyata ada James yang mengawasi aksi pasukannya. Mereka berdua kemudian masuk ke sebuah rumah makan. Tak lama muncul kontak mereka seorang perempuan yang bernama Sandra. Ketika Sandra mengantar mereka, terungkap negara ini yang dulunya indah menjadi sarang kejahatan atas kesewenang-wenangan yang dilakukan Jenderal Garza dan orang Amerika. Sandra juga mengatakan kedua orang tuanya sudah meninggal. Bernie meminta diantarkan menuju istana untuk melihat pemandangan di sana. James dan Jenderal mengunjungi ladang ganja mereka yang masih belum dipanen. Dia kecewa karena produksi mereka terlambat hingga 8 minggu. Lalu James meminta sang jenderal untuk menekan rakyatnya. Jenderal sempat memperingatkan James untuk bersikap baik di depan pasukannya. Namun James justru semakin menekannya karena dialah alasan jenderal ini menjadi sangat kaya. Di tengah perjalanan Lee meminta diturunkan di tengah hutan. Bernie kemudian melihat istana itu dari balik kawat dan sempat menuduh Sandra bisa saja menjebak mereka. Bernie di sini bertanya bagaimana bisa wanita sepertinya bisa berhubungan dengan hal ini. Sandra pun menjawab dia disuruh temannya menemui mereka karena dia merasa ketakutan. Tiba-tiba datang satu mobil pasukan Jenderal Garza dan akan menangkap Sandra. Bernie langsung melawan mereka dan tidak lama muncul Lee untuk membantunya. Akhirnya mereka berhasil menghabisi pasukan Jenderal Garza. Dan James yang mendapat laporan dia langsung menuju ke lokasi. Bernie dan Lee hendak membawa Sandra pergi dari pulau ini. Namun dia menolaknya dan tetap ingin tinggal di sini. Sementara itu James dan pasukannya langsung mengejar mereka. Lee membawa Sandra untuk naik pesawat sedangkan Bernie akan terlebih dulu melumpuhkan para penjaga di pelabuhan itu. Bernie memutuskan untuk memutar balik pesawatnya dan menghabisi pasukan yang sebelumnya mengejar mereka. Akibat ledakan itu banyak pasukan yang tewas. Namun James dan pengawalnya sempat melompat ke dalam laut. Di istana sang jenderal, James membeberkan video ketika Bernie dan Lee berhasil melewati petugas bea cukai. Terungkap 41 pasukan mereka telah tewas akibat 2 orang ini. Dan sosok putri Jenderal Garza adalah orang yang membantunya. Setelah jenderal itu pergi ternyang muncul Gunner yang bergabung dengan James dan menjadi pengkhianat. Gunner membeberkan bahwa Kirk adalah peran penting dari CIA, dan James dulunya adalah orang agensi. Namun karena keserakahannya dia keluar dan bekerja sama dengan jenderal untuk bisnis narkobanya. Lee kembali menemui pacarnya Lacey. Dia terkejut melihat keadaan luka di wajahnya dan langsung menemui pria yang memukul wajahnya. Di sisi lain James dan anak buahnya mencari keberadaan Sandra. Kepada si jabrik Bernie mengungkapkan kekhawatiran dirinya kepada Sandra yang ternyata adalah putri dari Jenderal Garza. Dia sekarang menjadi target mereka karena dianggap telah berkhianat. Sandra berhasil ditangkap dan langsung diinterogasi mereka dengan keji. Timnya sempat menolak untuk kembali ke Pulau Vilena. Karena itu Bernie memutuskan untuk berangkat sendiri. Namun Lee memutuskan untuk ikut sebagai teman sejatinya. Tiba-tiba sekelompok orang berusaha untuk membunuh mereka. Dan pelakunya ternyata Gunner. Ying pun langsung menghajar Gunner. Dan ketika Ying hampir saja terbunuh Bernie langsung menembaknya hingga dia tidak berdaya. Bernie dan Ying hendak naik pesawat untuk menuju Pulau Vilena. Namun ternyata timnya sudah menunggu di sana. Di dalam pesawat si hitam menunjukkan sebuah peluru canggih miliknya. Termasuk pisau cukur keluaran jenis terbaru yang sangat tajam untuk menyayat leher seseorang. Di istananya Jenderal dan James sedang mempersiapkan pasukan baret merah untuk melawan tim Expendable.
Di luar gedung ternyata tim sudah mengintai mereka dan Bernie melumpuhkan seorang penjaga yang hampir memergokinya. Dan di dalam gedung Jenderal dan James terlibat masalah. Dia menuduh James telah memperalat dia dan putrinya di tanah airnya sendiri. Di sisi lain tim membagi tugas masuk dari berbagai penjuru. Mereka melumpuhkan satu persatu pasukan yang menjaga gedung ini. Bernie juga memasang alat peledak di berbagai sudut terutama di gudang penyimpanan narkoba. Dua penjaga pun datang ke ruang tahanan Sandra. Mereka hendak menyiksanya kembali dan untungnya Bernie datang ke sana. Tim sudah menunggu kedatangan Sandra namun saat mereka berlari pasukan merah dan para pengawal James mencegatnya. Bernie pun disiksa oleh mereka sedangkan Sandra menemui ayahnya dan tiba-tiba tim lain datang menyelamatkan Bernie. Bernie mengejar dan melawan si botak untuk membalaskan dendamnya. Pasukan lain pun berdatangan. Tim sempat kewalahan melawan mereka. Saat mereka keluar gedung ratusan pasukan sudah menunggu mereka. Jenderal yang sedang marah hendak menugaskan seluruh pasukannya. Namun di luar dugaan James menembak mati sang jenderal. Dan dia akan pergi menggunakan helikopter. Tim kemudian meledakkan gedung ini dan melawan pasukannya. James dan pengawalnya berusaha kabur dan menculik Sandra. Bernie berusaha menyelamatkan Sandra sementara Hing kembali melawan si botak. Gedung istana megah itu akhirnya rata dengan tanah. Sandra masih dibawa lari oleh si James dan Bernie berhasil mencegatnya. James langsung menembak namun dia kembali melawan dan berakhir tewas. Pulau Vilena kembali aman. Bernie dan tim kembali pulang. Di markas mereka terlihat Gunner yang sudah pulih dan menyesali perbuatannya. Dan film pun berakhir. Baik teman-teman, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Expendable ini? Satu-satunya yang saya garis bawahi adalah permainan spesial efek yang tidak rapi. Hasilnya adalah adegan yang tidak maksimal karena terlihat jelas palsunya. Tapi entah kenapa justru karena spesial efek yang terlihat bohongan ini malah menambah keasyikan untuk menonton. Walau terganggu tapi film-film tahun 80-an jadi semakin terasa. Dan ketika berbicara tentang akting dari setiap perannya udah nggak perlu diragukan lagi karena ini adalah aktor-aktor papan atas. Dan jika kalian menikmati alur cerita film dari Expendables yang pertama ini, saya akan melanjutkan sequelnya yaitu The Expendable kedua sampai yang keempat. Terima kasih sudah mampir dan sering-sering nonton si Masron. See you next time. Jangan lupa subscribe.